Coba kita renungkan ya. Salah satu alasannya ketika kita telah terkontaminasi dengan hubu dunia. Hubu dunia. Karena kata Ibnul Qayyim, sumber dari kesedihan, keresahan, kegalauan adalah hubu dunia. Jadi kegagalan adalah bagian dari kehidupan yang tidak pernah kita isukan sebenarnya. Iya nggak sih? Nggak ada di antara kita di sini yang mukanya 100% sukses tuh nggak ada, gitu loh. Semuanya itu pasti pernah gagal. Dan nggak pernah ada isu. Gitu. Nggak pernah ada isu. Setuju nggak hadirin sekalian? Yang kena mental illness karena gagal jalan siapa angkat tangan? Yang bilang ke nyokapnya atau ibunya, makanya aku butuh ke psikolog deh, gitu. Nggak ada. Atau kayaknya aku perlu ketemu ustadz deh. Aku mau konsultasi karena aku belum bisa jalan juga setelah beberapa waktu ini. Nggak ada isu. Nggak pernah ada isu sama sekali. Bahkan waktu punya keponakan, punya anak kecil atau punya adik yang kecil nggak sih? Ketika belajar bicara, terus masih ada cadel-cadelnya, lalu mungkin salah, lalu ketika dia ucapkan kata-kata yang sangat lucu gitu, terus satu ruangan ketawa gitu, mamanya ketawa, kita ketawa, papa ketawa dan seterusnya. Ada yang punya pengalaman itu nggak? Dan relate nggak sih kita? Dulu kita pernah di posisi itu, gitu loh. Artinya kita ngomong gagal, lalu diketawain dan nggak ada isu, gitu loh. Keponakan kita nggak masuk kamar tuh ngurung diri terus nangis, enggak. Bahkan mereka ikut tertawa bersama kita semua. Padahal itu menunjukkan bahwa mereka gagal dalam mengucapkan atau pronunciation sebuah kata dalam bahasa Indonesia. Dan gak ada isu sama sekali. Gak ada isu. Kita gak pernah ada isu bicara tentang kegagalan. Bahkan kata-kata move on pun kita gak tahu. Gitu. Karena itu sudah sesuai fitrah, sudah berjalan sebagaimana semestinya. Gagal, bangkit, coba lagi. Gagal, bangkit, coba lagi. Gagal, bangkit, coba lagi. Justru saya mau tanya sama jamaah sekalian dan sama Reda nih mumpung ada. Jadi semenjak kapan sih kita butuh kata move on? Dan sejak kapan kita butuh momen untuk butuh waktu untuk sendiri atau butuh healing? Lalu abis itu kita declare ya gue udah move on dari masalah ini. Silakan dijawab. Jadi sejak kapan? Karena ini bukan hal baru gitu loh. Kita nggak pernah punya isu tentang kegagalan pada awalnya, nggak ada isu. Semuanya nggak ada isu. Siapa yang begitu makan pertama kali di meja makan langsung berhasil? Nggak ada, semua berantakan. Bahkan bukan hanya meja makan berantakan, meja bapak kita berantakan gitu loh. Meja ruang tamu berantakan. Dan kita nggak pernah terpuruk, kita nggak pernah jatuh, kita nggak pernah terpukul. Jadi kalau kita, ini perlu penting. Jadi sebelum kita bicara macam-macam, sebelum kita bicara obatnya, tegakkan diagnosa. Jadi semenjak kapan sebenarnya kita punya masalah dengan situasi yang bernama kegagalan? Kapan kira-kira pertama kali? Tapi mungkin punya pengalaman nggak, Red? Sejak kapan sih kita terpukul ketika kita gagal? Apa? Waktu kamu usia sebulan atau 2 bulan atau setahun, kan kamu ngelihat semua sekeliling kamu itu bisa jalan. Yang selevel, seumuran setahun. Yakin?
Nggak pernah ngumpul sama keponakan-keponakan yang satu angkatan. Apa? Enggak. Bukan karena itu. Kalau gara-gara itu, coba kita lihat, ada yang kembar nggak? Yang kembar. Ini jawaban bagi yang kembar. Kalau alasannya itu, maka bagi yang kembar, salah satu akan terpukul ketika salah satunya lebih maju. Atau lebih cepat bicara, atau lebih cepat jalan, atau lebih cepat merangkak, dan segala macam. Padahal nggak ada isu sama sekali. Jadi pertanyaan, kapan kita mulai bermasalah dengan gagal, kita gagal ngejawabnya. Dan nggak ada isu juga kan, pulang-pulang kan nggak akan depresi, nggak ada depresi. Jadi sebenarnya kapan kita punya masalah dengan kata yang bernama kegagalan? Karena sebelumnya kita nggak punya masalah sama dia. Bahkan sebelumnya, dia adalah bagian dari proses kesuksesan kita. Karena kita nggak akan mungkin bisa jalan kecuali mengalami ribuan kegagalan. Dan kita nggak akan bisa berbicara bahasa Indonesia atau mother tongue atau bahasa ibu yang lancar kecuali ribuan kegagalan, bahkan ratusan ribu kegagalan. Jadi bukan hanya kita nggak punya problem dengan dia, tapi selama ini atau di awal-awal perjalanan hidup kita, kegagalan adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan dan kita butuhkan untuk bisa berhasil dalam sebuah skill. Dan sebenarnya sampai hari ini nggak berubah sama sekali, nggak berubah. Siapa yang sudah alih hobi jadi terpedal-pedalnya di sini? Saya lihat ada lawan pedal. Langsung jago? Enggak. Kapan kita jago? Setelah kita punya salah satu unsur yang namanya gagal. Gagal servis, gagal mukul, dan seterusnya. Lalu coba lagi, lalu jago pedal. Gak ada isu sama sekali. Jadi pertanyaannya simpel. Jadi semenjak kapan kita punya masalah dengan kata yang bernama kegagalan? Silakan dijawab. Ada yang mau menjawab? Tapi kalau saya salah tolong direkoreksi ya. Tadi kita sepakat, buka gagal kita sepakat. Belajar jalan gagal ribuan bahkan ratusan ribu kali kita sepakat. Belajar bicara atau proses bicara kita gagal ratusan ribu kali kita sepakat. Dan kita sepakat kita nggak stres, kita nggak terpuruk, kita nggak butuh healing. Nggak ada bayi minta ke Jepang atau ke Korea atau ke Kapadokia untuk healing karena dia gagal dalam beberapa kali proses bicara. Nggak, no issue. Tapi kenapa ketika kita sudah dewasa, hanya satu kali gagal, lalu kita terpuruk. Baru lahirlah kata dengan nama move on. Dulu kita nggak ada move on, karena semua mengalir begitu aja. Oke. Ada yang mau bicara? Ada? Oke. Apa? Takut apa? Tanggung jawab dan konsekuensi. Benar kita. Tanggung jawab dan konsekuensi. Enggak perlu diulang pertanyaan. Apa gagal paham? Dikit. Coba kita renungkan ya. Salah satu alasannya ketika kita telah terkontaminasi dengan hubud dunia. Hubud dunia. Karena kata Ibnul Qayyim, sumber dari kesedihan, keresahan,
kegalauan adalah hubu dunia.